Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ipi di pelajaran matematika. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bab 22 atau checkpoint 22, yaitu tentang transformasi geometri. Nah, di rumus-rumus transformasi geometri ini perlu kalian tulis dalam satu lembar kertas kemudian ditempelkan gitu ya. Kenapa? Karena ketika kalian lupa dengan hasil-hasil ini, maka dipastikan kalian akan kesulitan ketika mengerjakan checkpoint 22. Tambahan, selain rumus-rumus yang ada di sini 11 nomor, itu tentang rumus posisi relatif. Posisi relatif akan Bu Ipi tuliskan di samping di ruang yang kosong yang ini. Posisi relatif atau disingkat sebagai PR, rumusnya gampang banget, tinggal X2 kurangi X1, Y2 kurangi Y1. Dengan acuan itu sebagai X1 Y1-nya. Contoh soalnya akan ada di nomor 13 dan nomor 15 di latihan soal ini. Nanti kita akan lihat gimana cara penggunaan rumus posisi relatif. Kemudian setelah posisi relatif, kita masuk ke rumus-rumus transformasi geometri. Itu yang pertama ada translasi. Translasi itu yang paling gampang ya. Kata kuncinya atau keyword dari translasi adalah penjumlahan atau dijumlahkan. Ya, dijumlahkan. Sama halnya dengan translasi ada yang paling mudah lagi, yaitu tentang dilatasi. Dilatasi ini kalau translasi dijumlah, maka kalau dilatasi itu dikalikan. Ya, dikalikan dengan faktor skalanya, dikalikan. Pokoknya yang paling gampang itu translasi, tambah atau dijumlahkan, dilatasi, dikali. Kemudian untuk rumus-rumus refleksi itu ada banyak, mohon dicatat dan dihafalkan itu ya. Refleksi terhadap sumbu X hasilnya itu X min Y. Refleksi terhadap sumbu Y itu hasilnya min X, Y. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X, maka tinggal dibalik Y, X. Refleksi terhadap Y min X, ini min ya, Y sama dengan min X sama dengan dibalik ditambahin min Y min X. Kemudian refleksi terhadap garis X sama dengan K diperoleh 2K min X, Y. Refleksi terhadap Y sama dengan K itu diperoleh X, 2K min Y. Rumus-rumus ini perlu dihafalkan. Kemudian tentang rotasi itu kalau biasa nggak ada tanda apapun yang seperti di sini, artinya dia berlawanan arah. Ya, berlawanan arah. Kalau misalnya ada tanda negatif, itu artinya dia searah. Oke. Kalau yang 90 derajat biasa atau yang berlawanan arah jarum jam, itu hasilnya jadi min Y, X. Kalau 180 derajat itu tinggal tambahin minus aja ya. Minus X, minus Y, nggak usah dibalik. Kalau 270 derajat baru dibalik Y, min X, tapi minnya ada di belakang. Nah, ada kekhususan juga, 90 derajat biasa akan sama dengan min 270 derajat. Atau yang biasanya yang paling dikenal adalah ketika 270 derajat biasa akan sama dengan min 90 gitu. Kalau 180 gimana? 180 itu akan sama antara positif negatif searah atau berlawanan arah jarum jam, itu tetap sama ya, min X, min Y. Jadi nggak ada bedanya. Oke, rumus-rumusnya sudah selesai. Walaupun masih bingung gitu ya cara penerapannya, kita akan langsung ke contoh soal. Untuk di buku kalian ini ada kesalahan yang di titik A-nya, namun kita kerjakan seadanya aja ya. Contoh 1. Ini tentang apa? Tentang translasi. Bu Ibi punya titik A koordinatnya 3,7. Ditranslasikan oleh min 9,3. Oke, lupa. Di sini nanti akan ada 3 step ya, Bu Ibi lupa 3 step cara dilakukan ketika pusatnya bukan 0,0. Pusat bukan bukan origin 0,0 ya. 3 step itu apa aja? 1, translasi negatif, barusan keingetan ya, translasi negatif. Kemudian yang kedua, jadi artinya translasi negatif itu pusatnya dikalikan min ya, bukan semuanya jadi min tapi dikalikan min. Kemudian step kedua itu lakukan yang diperlukan. Misalnya kalau dilatasi ya tinggal dilatasikan, kalau translasi ya tinggal translasi, kalau refleksi ya tinggal refleksi, kalau rotasi juga tinggal rotasikan. Yang terakhir itu translasi biasa atau translasi positif, itu tinggal ditranslasikan dengan pusat biasa ya, positif atau biasa. Ini akan kita pakai cara ini di soal. Bibi balik lagi ke contoh 1.
Titik A 3,7 ditranslasikan oleh min 9,3. Hasilnya A aksen ya. X dengan X. 3 dikurangi atau 3 ditambah min 9 gitu ya awalnya. Sama dengan min 6, 7 tambah 3 sama dengan 10. B 10,1 ditranslasikan oleh min 9,3, hasilnya jadi B aksen. 10 kurangi 9 itu 1, 1 tambah 3 itu 4. Kemudian C itu koordinatnya 8,2 ditranslasikan oleh sama min 9,3, hasilnya jadi C aksen. 8 kurangi 9 itu minus 1, kemudian 2 tambah 3 itu 5. Oke, untuk lihat jawaban yang di sebelah sini itu nggak ada jawaban yang benar ya, karena A-nya berbeda. Namun untuk jawaban seadanya itu ini ya gitu. Kalau di buku kalian ada kesalahan di titik A-nya, mau dicek kembali. Oke, contoh 2. Hasil pencerminan titik A terhadap garis X sama dengan 1. Pencerminan itu nama keren dari refleksi ya, maksudnya refleksi itu nama kerennya dari pencerminan. Oke, Bu Ipi punya titik A 3, min 4. Nah, yang perlu kalian ingat adalah ketika direfleksikan terhadap garis X sama dengan K1 itu sama dengan refleksi garis terhadap X sama dengan K. Masih ingat rumusnya? Jadi 2K min X, Y. Ini sebagai K-nya, ini X-nya, ini Y-nya. Oke, Bu Ipi substitusi 2 kali 1 dikurang 3, min 4. Ini A aksennya. A aksen 2 kali 1, 2 kurangi 3 min 1, min 1, min 4. Jawabannya udah ada ya, A. Sekarang kita ke contoh 3. Contoh 3 ini tentang rotasi ya, perlu digarisbawahi sebelah sini. Jika titik pangkal koordinatnya 0,0 berarti cara yang biasa, bukan yang 3 step sejauh 90 derajat. Kalau di sini nggak ada keterangan minus ya, nggak ada keterangan minus, maka kita anggapnya yang biasa aja. Yang biasa itu yang gimana? Yang berlawanan arah jarum jam ya, berlawanan arah jarum jam. Nah, misalkan Bu Ipi punya titik X, Y dirotasikan dengan pusatnya origin, besarnya 90 derajat. Ketika kalian lupa, lihat di rumus lagi, hasilnya jadi apa? Dibalik ya, X minnya ada di depan. Selesai. Oke, kita terapkan ke soal yang ini. Bu Ipi titik A-nya diketahui 2,1. Rotasinya dengan pusatnya origin 0,0 90 derajat biasa. Hasilnya jadi Y, X minnya di depan. Dibalik jadi min 1,2. Kemudian titik B 3, min 2. Rotasinya sama. Hasilnya jadi Y-nya min 2 ya. Berarti tambahin min jadi positif 2,3. Kemudian yang C 4,2, Y-nya 2 berarti jadi min 2,4. Jadi jawabannya yang B. Gitu ya, min 1,2, 2,3 dan min 2,4. Sekarang kita ke contoh 4. Contoh 4 itu mengenai dilatasi, ini gampang banget ya. Kalau translasi di jumlah, kalau dilatasi dikali. Oke, Bu Ipi punya titik A-nya min 2,1. Itu didilatasikan dengan pusatnya O ya, ini pusatnya diketahui, jadi pakai cara yang biasa aja. Faktor skalanya K-nya itu min 3, ini faktor skala itu pengalinya. Jadi aksen apa? Tinggal kaliin aja. Min 2 kali min 3 sama dengan positif 6 gitu ya. Min 2 kali min 3 sama dengan positif 6. Kemudian 1 kali min 3 ya tetap min 3. Inilah jawabannya. A sama dengan A aksen sama dengan 6, min 3. Oke, setelah contoh kita langsung beranjak ke soal. Soal nomor 1. Pada dilatasi ini, H aksen ini bayangannya adalah bayangan dari ini. Jika O pusatnya dan nilai K-nya berapa? Oke, Bu Ipi tuliskan lagi, ada H aksen, ada H. Setiap kalian menuliskan, H itu ada di kiri, H aksen ada di kanan ya. H titik H didilatasikan D oleh pusatnya O dengan faktor skalanya K. Nggak tahu pengalinya berapa, kita harus nyari. Hasilnya H aksen itu min 3,2. Cara tercepat mencari K adalah kalian tinggal bagi H aksen dengan H, X dengan X, Y dengan Y ya. Kita cek X dengan X. Min 3 dengan 12. Min 3 per 12 bisa diperkecil, semuanya bagi 3 jadi min 1 per 4. Coba cek yang Y nya, 2 per min 8, semuanya dibagi 2 hasilnya 1 per min 4. Oke, keputusannya adalah
K-nya itu min 1/4. Jawabannya yang A. Kita ke nomor 2, ada titik G. Ini oke, ini ada titik G. Kalau Bu Ipi tuliskan lagi, ada titik G-nya koordinatnya min 4,8. Katanya didilatasikan oleh pusatnya K ya. Ini K besar, ini pusatnya itu 1,-5 dengan faktor skalanya yang ini, min 3. Oke, hasilnya G aksen jadi apa ya hasilnya gitu. Oke, berarti ini gunakan 3 step. Bu Ipi ingatkan lagi, 3 step. Pertama, kita harus melakukan translasi negatif. Artinya apa? Semuanya pusatnya dikalikan negatif. Hasilnya jadi min 1,5. Maka akan diperoleh G aksen. Kita jumlahin, min 4 min 1 sama dengan min 5. 8 tambah 5 itu 13. Diperoleh lagi aksen. Step kedua, lakukan yang diminta di soal, yaitu dilatasi ya. Dilatasi, balikin lagi pusatnya ke origin. Oke, faktor skalanya min 3. Maka kita peroleh G aksen-aksen. Ya, tinggal kaliin aja. Min 5 kali min 3 maka positif 15. 13 kali min 3 sama dengan min 39. Kemudian step terakhir atau step ketiga, Bu Ipi tulis dulu step kedua hasilnya 15,39 itu translasi biasa dengan pusatnya, jadi gak usah diubah-ubah ya, 1,-5. Hasilnya G triple aksen, itu tinggal dijumlahin, 15 tambah 1 16, min 39 min 5 itu min 44. Maka jawabannya udah ketemu ya, 16,-44 yang A. Oke. Sekarang nomor 3 itu akan sama dengan nomor 2, cuman yang diketahuinya yang T aksennya. Jadi Bu Ipi punya T X, Y, dimintanya didilatasikan dengan pusatnya min 4,7 dengan faktor skala atau pengalinya itu min setengah. Hasilnya diketahui itu T aksen, hasilnya itu min 8,12. Berarti yang dicari yang awalnya. Maka kita harus melakukan 3 step tapi reverse ya gitu, backward, mundur. 3 step yang mundur. Oke, kita tulis dulu. Ibu punya T, koordinat T nggak tahu ya, pokoknya X, Y. Di sini nggak tahu. Pertama, step pertama berarti harus ditranslasi negatif. Semuanya kali negatif maka diperoleh 4,-7. Hasilnya juga Bu Ipi nggak tahu. Kosongin aja, nggak tahu ya hasilnya berapa. Kemudian didilatasikan oleh pusatnya origin dengan faktor skalanya min setengah. Ini juga hasilnya nggak tahu. Gak ada yang tahu ya. Oke, kemudian yang terakhir ketika ditranslasikan biasa oleh min 4,7. Nah, hasil ini diketahui yaitu min 8,12. Maka kita harus berjalan mundur. Kalau misalkan translasi ke arah kanan itu dijumlah, maka kalau translasi ke arah kiri itu dikurangi. Sebaliknya. Contohnya yang ini, min 8 dikurangi min 4 sama dengan min sama min ya jadi plus ya, jadi min 8 tambah 4 sama dengan min 4. Bu Ipi tulis min 4 di sini. Kemudian 12 dikurangi 7 itu sama dengan 5. Oke, kemudian sekarang kalau dilatasi maju atau arah ke kanan itu dikali, kalau sebaliknya ke kiri itu dibagi. Coba min 4 dibagi min setengah. Ini adalah pembagian pecahan, maka bisa jadi perkalian asalkan dibalik. 2/-1. Min sama min coret, 4 kali 2, 8. Maka Bu Ipi tulis di sini 8. 5 juga dilakukan seperti yang sama, 5 dibagi min setengah, itu sama dengan 5 dikali 2/-1. 5 kali 2, 10, 10 dibagi min 1 sama dengan min 10. Bu Ipi tulis min 10 di sini. Kemudian sama halnya dengan yang ini, kalau translasi arahnya ke kanan dia dijumlah, kalau ke arah ke kiri berarti dia dikurangi. 8 dikurangi 4 diperolehlah 4. Kemudian min 10 dikurangi 7, dikurangi min 7, maka Bu Ipi harus tulis dulu, khawatir salah. Min 10 dikurangi min 7 sama dengan min 10 tambah 7 itu 3 ya. Oke, min 3. Maka diperolehlah X sama Y-nya 4 sama 3. Yang diminta di soal X tambah Y. Berarti tinggal 4 ditambah min 3. Ya, hasilnya sama dengan 1. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.